guys, selamat siang dan salam olahraga untuk kita semua. Baik, langsung saja kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah perencanaan beban latihan, Bapak Dr. Tutur Jatmiko SPD Ekes, dan yang terhormat kepada Bapak dosen serta tim UPM VKU Bapak Rizky Sekta Jatmikanto MPD, serta teman-teman peserta diskusi batch 2 KMP VKU 2025 yang sangat saya sayangi. Selamat datang di acara diskusi batch 2. Acara ini adalah sebuah diskusi inspiratif yang akan membuka wawasan kita tentang makna sebenarnya dari bakat dan kerja keras dalam dunia olahraga, khususnya dalam cabang olahraga sepak bola. Tema kita hari ini adalah talent is overrated. Dari ribuan yang berbakat, mengapa hanya segelintir yang sanggup latihan keras setiap harinya? Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Rizky Sekta Jatmikanto SPD MPD kepada beliau. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam olahraga kita semua. Salam olahraga. PKU. Pertama-tama saya mewakili dari Bapak Prodi yang sudah hadir mengucapkan terima kasih kepada teman-teman HRP atas terselenggaranya acara diskusi atau diskusi positif olahraga dan prestasi. Yang kedua, harapannya diskusi ini bisa berlanjut ke diskusi ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Puskesmas Gerjes atas ketersediaan waktunya untuk bisa mengisi pada acara ini. Jadi tanpa berlama-lama, sebelum kita berdiskusi, alangkah baiknya kita mengucap bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Nikmati diskusi kali ini. Semoga diskusi ini bermanfaat. Kita menggali ilmu yang luar biasa dari Stefan dengan pengalamannya, dengan ilmunya yang luar biasa, dan teman-teman bisa aktif bertanya untuk mendapatkan ilmu yang lebih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kemudian ada penyerahan cenderamata oleh Bapak Rizky Sekta, dan dilanjut pemberian cenderamata yang kedua oleh Bapak Tutur Jatmiko SPD Ekes. Baik, silakan Bapak Rizky untuk memberikan cenderamata kepada Coach Stephen Pialces. Selanjutnya cenderamata yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke guys, tentunya kita sangat beruntung karena pada hari ini telah hadir bersama kita seorang tokoh yang sangat luar biasa dalam dunia sepak bola tanah air. Beliau adalah kepala pelatih dari Nusantara United FC, yaitu Coach Stephen Pialces, dengan pengalaman internasional dan dedikasi yang tinggi dalam membangun talenta muda. Coach Stephen akan membagikan perspektifnya tentang mengapa bakat saja itu nggak cukup ya guys, dan apa yang membedakan mereka yang sukses dari yang tertinggal.
Ya, selamat sore rekan-rekan. Perkenalkan saya Ahmad Bisa Jafir Kusuma dari Politik KO yang akan memanggilkan status hari ini untuk menjadi moderator untuk ngobrol. Mungkin coach bisa bacakan sini dulu. Kenalan dulu dari coach Gaza sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Stephen Gerces. Terus ini acara saya sebenarnya kurang tahu temanya. Kalau saya sahabat baik. Jadi hari ini saya diminta datang untuk menyiapkan PPT. Jadi ini yang saya ambil. Saya Stephen Gerces. Saya besar dan lahir dari keluarga pelatih sepak bola. Ini saya lahir di Surabaya, lahir 17 September 1985. Sekarang saya punya license A, AFC, lalu sekarang namanya A Diploma. Tapi insya Allah tahun ini saya ambil Afro. Ya, posisi saya banyak mulai dari SSD, asisten sampai jadi head coach. Ini karir saya bermain, selama saya bermain, saya nggak panjang. Main bola saya, pertama saya main di Persibaya Junior, terus saya masuk ke Persija Jepara, saya main di Persibaya Surabaya dengan Gus Pujo almarhum, kami juara pertama, terus saya main di Persibu Bojonegoro, lalu saya pindah di PSM Jogja, dan saya tergabung di tim nasional 2 kali, U20 waktu itu Norway, terus saya main lagi di U23 waktu itu dengan Korea. Ya, ini coaching karir saya. Saat ini saya memiliki akademi, Gagus Soccer Academy. Kami latihan di Stadion Kodam 5 Brawijaya. Terus yang kedua, awal karir saya sebagai pelatih profesional di Liga 3 waktu di Persib Jember. Saya jadi head coach. Nggak punya pengalaman jadi head coach, tapi sama manajernya waktu itu pelatihnya saya dipaksa menjadi head coach. Akhirnya jadi pelatih kepala dan terpaksa. Terus saya jadi head coach lagi di senior. Liga 3, puji Tuhan kami lolos ke Liga 2. Terus saya bergabung di Polda Jawa Timur sebagai asisten pelatih. Kami dapat medali perunggu di Papua. Terus saya ikut lagi di Persikap Liga 3 Bandung. Puji Tuhan lagi naik lagi ke Liga 2. Dari Liga 2 saya diperpanjang extend kontrak, saya jadi head coach lagi. Setelah jadi head coach, ada pelatihan duluan di stop. Liga 2 stop, akhirnya jalan ke Liga 1. Saya pindah ke Liga 1 di Bali United. Habis dari Bali United, saya mau di-extend, tapi Gus United telepon minta saya jadi head coach lagi. Yang terakhir, Nusantara United jadi head coach lagi. Ini prestasi. Saya bilang tadi saya melatih, nggak langsung juga di tim pelatih profesional. Saya melatih dari SSB, anak umur 6 tahun, 7 tahun, sampai senior. Bisa dibaca sendiri, pernah juara Piala Wali Kota berturut-turut 2 kali, Internal Asbot, Jember, Nasional, semua itu naik. Ampun, jadi ini 2 kali periode nggak pernah lolos. Tapi waktu 2019 kita bisa lolos dari 20. Terus juara 1 Liga Jawa Barat di Persika Bandung, Sikap, Bali United. Bali United sama kami main di Asian Championship, jadi kami ketemu Limens dari Hong Kong, terus ketemu tim juara Liga Filipina. Stallion. Terus kita ketemu juga sama PSM Makassar juara musim lalu. Terus di Championship Seri BRI kami juga lolos. Jadi Bali United masuk di 4 besar. Jadi musim kemarin itu ada sistem regular series sama Championship. Yang 4 besar masuk ke Championship. Bali United masuk ke Championship. Ya, itu aja sekian dari saya. Terima kasih. Udah pasti ya, Coach Evan ini bukan orang kaleng-kaleng ya, pengalamannya udah banyak banget dari level junior sampai ke timnas ya. Oke Coach, saya mau bertanya nih, ini Coach dulu ini awalnya gimana sih? Kok bisa sampai awal-awal kenal sepak bola sampai suka banget, sampai jadi pemain atau sampai jadi pelatih juga, bahkan sampai
mendirikan akademi. Mungkin bisa diceritakan dari awal-awal masa kecilnya dulu Bapak kok bisa suka sepak bola. Terima kasih. Awalnya sepak bola karena memang saya bilang tadi saya besar dan dilahirkan di keluarga sepak bola. Jadi dari opa itu kakek itu sudah pelatih bola, papa saya juga pelatih bola. Otomatis yang setiap hari yang dilihat itu kan lingkungannya sepak bola. Jadi dari kecil ya tertarik untuk sepak bola. Oh ternyata sepak bola seperti ini. Akhirnya saya menekuni, ya ada kesempatan, akhirnya bisa jadi pemain profesional. Terus tadi ditanya kenapa kok sampai bikin Kelce Soccer Academy? Karena selama saya jadi pemain bola, saya sudah ikut banyak sekali pelatih, terutama pelatih asing. Pelatih asing itu kalau pegang pemain lokal itu selalu diejek gitu, kita selalu dihina. Makanya saya gregetan. Dihinanya dalam hal apa? Mereka bilang negara kamu ini pemainnya bisa main bola tapi nggak ngerti sepak bola. Maksudnya apa nih? Jadi main Indonesia ini kalau suruh main dengan hati yang senang tanpa ada aturan, mainnya bagus kan. Tapi begitu kena sistem formasi dengan strategi seperti ini, mereka bingung mau seperti apa. Ya teknik dasarnya kurang sekali, maunya lari. Tapi teknik sepak bolanya tidak. Akhirnya saya bikin Kelce Soccer Academy, dan di akademi ini bertujuan untuk hanya melatih skill fundamental, passing, kontrol, dribbling, shooting, itu aja. Saya mungkin dalam beberapa bulan bahkan sama sekali anak buah saya nggak saya tandingkan, nggak saya ikutkan turnamen gitu, karena memang visinya untuk menyempurnakan itu, dan kami membina karakternya. Jadi skill dasarnya bagus, karakternya, attitude-nya, disiplinnya juga bagus. Ya, itu. Untuk waktu perjalanan menjadi pemain ini, perjalanan karir coach waktu itu tuh bermulai dari klub mana dan gimana akhirnya kok bisa sampai masuk ke timnas, itu mungkin ada tips and trick yang bisa diberikan ke rekan-rekan. Pertama kali main bola saya masuk di kelas Salatiga. Di kelas Salatiga itu diklat waktu itu zamannya ada Bambang Pamungkas, Doni, Kurniawan Dwi Yulianto. Akhirnya saya tertarik, saya ikut teman ke sana, berusaha untuk ikut seleksi, dan akhirnya terpilih. Jadi dari seluruh Indonesia itu untuk campur sepak bola hanya 23 orang yang terpilih. Saya di Jawa Tengah PLB Salatiga saya 2 tahun. Setelah dari sana saya masuk ke Persibaya Junior kami main di Brebes waktu itu. Saya main turnamen, ternyata panggilan menjadi pelatih bahwa saya terpilih untuk ikut seleksi di timnas nasional U20. Nasional U20 sama waktu itu Peter Wet habis juara timnas Thailand datang ke Indonesia. Latihan pertama kali ketika seleksi kita nggak disuruh pegang bola, kita disuruh untuk jalan kaki, muter di lapangan. Kita bertanya-tanya, ini maksudnya apa ini pelatih kok seleksi sepak bola tapi nggak semedang bola, nggak ada game, suruh jalan kaki muter lapangan selama 10 menit. Kita jalan. Setelah jalan dipanggil briefing semua. Dia bilang, kenapa kamu atletmu dan negaramu tertinggal? Siapa yang bisa jawab? Dia bilang, kamu atlet dari cara berjalanmu saja kamu terlalu santai. Ya, di negara saya di orang Australia, kamu berjalan kaki itu seperti orang lari, orang jogging. Karena apa? Ya semuanya memang harus cepat. Di Indonesia kan berjalan kaki yang menikmatin, tangan di kantong, ngobrol, di AEG kan. Kalau kita bandingin dengan negara lain, di Jepang mereka jalan kaki memang cepat, karena itu udah kultur kebudayaan. Ya, makanya ketika saya jadi pelatih, memang saya didik ke pemain saya karakter nomor 1. Kalau soal skill itu memang bisa, tapi karakter, mental itu yang bikin pemain itu nantinya punya kualitas. Pemain itu bisa bertahan lama dalam cabur yang dia tekuni. Waktu ini waktu menjadi pemain aktif, apakah ada momen-momen atau kejadian tertentu yang membuat cara pandang coach terhadap sepak bola Indonesia itu bagaimana yang mengubah cara pandang jenengan bermain?
Saya di timnas U20 waktu itu pemain inti saya buas santet biasa main, kami main antar main mana-mana, dan di situ timbul rasa star syndrome, ya, rasa sombong, rasa lebih baik dari yang lain, rasa meremehkan orang lain, duit banyak, dan saya ketika umur 19 tahun duit saya itu udah pegang 250 juta di rekening, udah bisa beli motor, beli mobil, ya. Jadi perasaan star syndrome itu muncul, ya. 20 udahlah kayak pemain hebat, itu hebat menurut saya sendiri, orang lain belum tentu anggap saya hebat, tapi menurut saya ini hebat karena star syndrome itu dari usia 18 sudah main di liga, di nasional 20. Akhirnya waktu usia 23 saya main di Jakarta tim nasional, kita main lawan Singapura, saya kena lutut, ya. Dari lutut itu saya waktu masih main di Persibaya. Nah, lutut cedera, saya pulang ke Persibaya, sama Persibaya saya dicoret. Alasannya Persibaya gak mau kontrak pemain cedera. Itu frustasi banget. Saya pegang duit, biasa dihargain orang, akhirnya cedera. Dan waktu itu kan klub-klub di Liga 1, di profesional juga ada, masih duit untuk operasi, enggak, kamu cari jalan sendiri. Kalaupun bayar, mereka bayarnya cuma setengahnya. Kalau sekarang full cover. Kalau dulu enggak, akhirnya rumah kejual, mobil kejual, semuanya kejual. Akhirnya saya sempat off dari sepak bola itu hampir 2 tahun. 2 tahun itulah transisi dari yang star syndrome sampai jadi orang yang minder, ketemu orang karena nggak punya apa-apa, ya. Makanya saya selalu sampaikan ke pemain-pemain saya, atlet saya, bahwa selalu merasa diri bukan siapa-siapa, selalu ingin belajar. Kamu masih muda, jangan pernah sombong, jangan sia-siakan waktu mudamu dengan santai-santai. Kamu kan calon-calon pelatih nih, apalagi pelatih itu nggak mudah. Kalau mental nggak kuat, kalau kamu nggak punya sains seperti kuat dari pemain kamu nggak punya experience, nggak bisa demo, arti kamu tidak main orang. Belajar supaya banyak dari sekarang. Nah, setelah pensiun menjadi pemain kan coach menjadi pelatih ya. Akhirnya apa sih motivasinya coach tiba-tiba ingin menjadi pelatih ini, dan mungkin bisa diceritakan waktu pengalaman waktu awal-awal melatih gitu, mungkin tantangannya menghadapi atlet-atlet yang gimana gitu. Jadi pelatih sebelumnya saya nggak kepingin jadi pelatih, ini jujur aja. Kalau sekarang saya berada di posisi saat ini mungkin Tuhan yang kasih jalan. Kalau saya pribadi, saya nggak kepingin jadi pelatih karena satu, ketika saya melihat papa saya jadi pelatih, waktu itu main di papa saya pegang Persibaya, itu digoblokin satu stadion. Kamu nggak goreng ya, zaman dulu tambah sari itu gimana? Kalau sekarang goreng kan masih lalu dulu pak, kamu kalah kamu nggak pulang. Itu papa saya digoblok-goblokin tuh, rumah diteror semua. Nah, terus jadi pemain juga nggak jadi pemain yang hebat-hebat banget. Saya umur 28 pensiun, jadi ada merasa apa ya, ada trauma dengan sepak bola. Akhirnya iseng-iseng aja, karena saya nonton main bola, maka saya nggak bisa ninggalin yang namanya lapangan. Ada teman bikin SSB, waktu itu saya ngelatih SSB Cobra, fee-nya pun datang cuma 25.000. Ya, tapi saya ngelatih anak umur 6 tahun. Kamu bisa bayangin anak umur 6 tahun seperti apa? Saya pegang 20 sampai 30 anak 6 tahun. Jadi setiap saya latihan, saya sanggup bermain eksos itu. Kamu memancing yang ini lari ya. Kamu kejadian ini lari lagi. Itu puyeng gitu. Tapi saya menikmati, saya men-challenge diri saya sendiri bahwa untuk menjadi orang besar itu tidak mudah. Tidak ada yang instan. Saya lalui itu semua dengan ikhlas, dengan hati yang senang. Ya nggak tahu, lama-lama yang Jember itu bukannya dari bukan manajernya hubungin bahwa berminat sama saya untuk pegang Liga 3. Dan mungkin ada baru kali ini ada orang yang ditawarin kerja pelatih head coach dengan bayaran lumayan dan menolak, dan itu saya.
Jadi manajernya itu begini, coach mau pegang Liga 3 enggak? Masih Jember ya? Iya betul coach. Kami punya basis supporter 10.000 untuk pertandingan. Kami punya supporter 3.000, 2.000 yang akan lalu mendampingi coach dalam latihan. Nah, dalam hati saya, mantap kok. Banyak itu Jember, bener kamu bisa scroll cari di YouTube. Ya. Saya bilang, Pak, cari pelatih lain aja Pak. Loh, kenapa coach? Kok ditolak? Saya belum siap. Saya biasa melatih SSB kok Bapak suruh pegang tim profesional. Saya biasa latihan umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Terus sekarang saya suruh pegang pemain senior. Oh enggak Bu, kami yakin dengan kemampuan coach. Oh jalan aja, nanti kami yang backup dari belakang. Enggak Pak, saya nggak mau Pak. Bapak cari pelatih lain aja. Oh enggak Mas, berangkat aja Bu dari ini. Jadi buat apa? Engkel-engkelan, yang satu sama ngokot, yang kita awarin aja malah nggak mau. Akhirnya saya bicara sama bapak saya, saya ditawari Jember Liga 3 jadi exco. Gimana Bi? Nah, udah kamu ambil, udah saya tolak. Oh goblok kamu. Jadi itu udah timnya mau sukses gak sukses nanti. Kamu belajar sampai berjalan. Pengalaman itu hanya bisa kamu dapatkan ketika kamu nanti berjalan di situ. Jadi kalau kamu mau melangkah di sini takut, kamu nggak akan dapat pengalaman. Pengalaman itu mungkin ada yang baik, tapi itu semua baik untuk membangun karakter kamu nanti. Ya, jadi itu pengalaman saya. Akhirnya dari Jember banyak tahu kinerja saya, banyak telepon sampai saya di posisi sekarang ini. Ngomong tentang Keltis sekarang akademi, di sana tuh coach tuh untuk filosofinya itu gimana ya kalau di Keltis sekarang akademi? Gimana cara menanamkan mental juang di anak-anak muda yang masih kecil-kecil? KLC Soccer Academy kebetulan saya paling banyak menerima mahasiswa magang, dan kalau datang ke sana bisa 6 orang, bisa 5 orang. Ya, yang saya sampaikan pertama, balik lagi KLC Soccer Academy ini punya filosofi membangun individual skill teaching method saya bilangnya. Jadi kami hanya melatih skill individu dasar. Jadi kita nggak mau taktikal ada begini Vilanesia enggak. Kita mau melatih dia passing kontrolnya benar dulu. Tahapannya seperti apa. Terus kita latih juga dia disiplin waktunya, karakternya. Ketika dia menghadapi pelatih, menghadapi temannya, wali muridnya kita nggak biarin untuk mereka berdiri di sekitar mereka. Wali muridnya semua ada di tribun. Ada wali muridnya turun, kita langsung tegur. Ditegur nggak suka, mereka keluar, kita biarin keluar. Kita nggak pernah rayu orang tersebut. Ya, karena kegeraman saya itu setiap latih asing yang melatih kita ini selalu ngomongnya kamu tuh bisa main bola tapi nggak ngerti main bola. Kamu ini IQ-nya rendah. Jadi di sepak bola itu kan ada 3 karakter ya. Jadi Indonesia ini kan terkenal dengan kulturnya yang cepat dan lincah. Motor skill Indonesia bagus sekali. Physical resistance Indonesia sangat bagus sekali. Karena orang Indonesia rata-rata suka lari, fisik. Ya. Tapi Indonesia atletnya lemahnya di dalam intelektualnya, ability, kemampuan dia berpikir, mengambil keputusan, itu yang lemah. Di Keltis Soccer Academy kami melatih itu semua. Itu. Untuk pengalaman waktu melatih di tim senior itu mungkin ada perbedaan ya, misal dari tim Monjati dengan tim Sultan United atau di antara Persika itu kalau menghadapi jenis-jenis pemain itu gimana ya? Mungkin tips-tips yang buat teman-teman. Kami pegang dari tim Prapon waktu itu. Prapon diambil dari tim terbaik internal, tim terbaik internal se-Jawa Timur. Otomatis kalau masih muda ini kan kalau lihat latihan aku, apalagi belum pegang duit ya. Wah, rajin ibadah, kalau belum pegang duit ini nurut, pakai sarungan terus, pakai peci terus buat masuk masjid. Ya, jadi enak. Saya kasih disiplin jalan semua. Tapi begitu saya pegang Bali United, saya pegang Irfan Jaya, saya pegang Sumasu Ewe, ada si Ricky Fajrin, berbeda jauh.
karena mereka sudah punya miliaran, mereka sudah pemain top, otomatis secara ego mereka lebih tinggi. Ya, nah itu beda treatment kalau saya pegang pemain muda seperti ini, tapi untuk pegang pemain yang sudah banyak experience, pemain yang sudah top level pasti berbeda. Dari cara kita mengcoaching, dari cara kita menempatkan diri, dari cara kita berbicara. Jadi kalau kamu nanti jadi pelatih, ngadepin pemain yang top level, mereka akan menilai setiap tindakan dan perkataan. Dari cara kamu berdiri aja mereka udah tahu kamu ini nervous, kamu ini nggak pede, kamu nggak tahu materi yang kamu sampaikan secara benar. Mereka tahu. Makanya sekarang ini mahasiswa, mau calon pelatih, yaitu public speaking harus bagus, kerja diri harus bagus, belajar sebanyak mungkin, supaya nanti kamu kalau ngadepin pemain atau atlet yang berada di level manapun kamu nggak bingung. Kamu cuma tinggal pilih-pilih aja. Oh, anak ini cuma udah top level, wah ini baru amatir, wah ini semi profesional, kamu udah besar. Kalau kamu ngadepin anak amatir, tapi kamu bicaranya yang terlalu tinggi, mereka nggak ngerti. Tapi kalau kamu ngadepin yang top level, kamu bicaranya berikut dan bicaranya nggak oke, mereka akan langsung direct ke kamu. Maksudnya apa itu? Ya. Dan aku latihan pun pemain top level seperti Pak Suyevik, dia pegang jam tangan. Jadi kalau kamu pelatih fisik, kamu bicara hari ini kita latihan hari ini 14 second hari, 14 second kamu rest dan dia akan duduk. Ya kamu miss 1 detik 2 detik dia akan teriak dan marah sama kamu. Itu kalau top level mereka sudah tahu apa yang mereka ingin tahu apa yang mau mereka lakukan. Jadi pelatih harus punya dibawa sama karakter. Ini Mas, nah untuk membentuk wibawa dan karismanya itu gimana ya? Apalagi buat anak-anak yang baru lulus ini, mungkin beberapa ajakan gitu. Wibawa karakter itu harus kamu bentuk dalam keseharian. Kalau saya, memang karakter saya orangnya dulu dari waktu jadi pemain saya nggak suka banyak bicara. Saya lebih suka untuk mengobserv orang. Jadi ketika saya jadi pelatih pun saya ambil kelas psikologi, ternyata kebetulan kakak saya dokter, jadi saya bisa tahu dari body language-nya orang, itu dari cara dia berdiri, cara dia duduk, tangannya gimana, ini mukanya saya tahu orang ini karakternya seperti apa, dan apa yang dia rasakan terhadap saya tahu. Ya. Jadi kebanyakan mohon maaf ya, kalau masih muda ini kan kadang-kadang murahan, termasuk banyak saya pegang tim 3-3 itu rata-rata pemainnya murahan. Cengengesan, latihan itu main-main, maunya setiap hari itu fun. Padahal yang harus kamu pahami bahwa kamu ini kan calon pelatih, kamu calon akan yang bimbing orang. Pak Tutur nggak akan seperti sekarang kalau Pak Tutur nggak punya karakter dan dibawa. Ya, jadi role model saya dulu bapak saya, terus saya juga lihat beberapa pelatih yang sehingga karakternya bagus sekali, kuat sekali. Ferguson, ya. Jadi saya berusaha meniru itu. Dan karakter itu akan tercipta ketika keseharian kamu baik. Yang nggak ada orang tahu-tahu yang disiplin nggak bisa. Di Indonesia ini disiplin masih dipaksakan, namanya force disiplin. Untuk self disiplin bisa. Makanya paksakan. Kalau kamu mau jadi orang yang baik, orang yang berprestasi dalam hal apapun, kamu harus disiplin dulu. Disiplin kamu jangan bilang kalau siswamu kamu harus begini. Tapi siswamu dan kamu juga nggak disiplin. Jadi itu bentuk karakter itu memang harus nggak mudah sih. Itu harus pengorbanan dan kamu harus berkorban untuk menyingkirkan apa yang kamu suka. Ngomong apa yang kamu kalau tak perlu usah ngomong. Ya, kamu tahu di mana harus berkata yang seperti ini ya apa. Itu semua adalah soal adaptasi. Kamu lihat lingkungannya seperti apa. Tentang pangkat ini, nah, biasanya kan ada ya waktu coach kan sudah pegang banyak atlet mungkin bahkan ratusan ya, mungkin ribuan ya. Nah misalnya kita ini punya nih satu pemain dia tuh punya pangkat. Nah tapi karena dia punya pangkat ini dia tuh kayak masuk media terus menjadi tertekan. Nah sikap kita sebagai pelatih itu sebaiknya bagaimana? Saya bisa tanya ke kalian ya,
kenapa Indonesia kalau kelompok umur 16, 20 sangat superior di tim nasional. Ketika dia sudah masuk level senior, mereka bukan lagi superior. Ada yang bisa jawab? Angkat tangan aja. Sampaikan aja, kamu harus berani bicara, kamu ini jangan mati. Kalau 16 juara AFF, AFC semua SEA Games lolos, 20 juara, masuk senior sudah nggak kelihatan. Kenapa? Izin menjawab, Coach. Mungkin dari segi mental pemainnya nggak siap untuk naik ke level senior, dan juga mungkin dari mungkin dari peran pelatihnya juga mungkin juga berpengaruh. Jadi pelatihnya nggak bisa memberikan jalan buat pemain tadi, jadi di level senior akhirnya karirnya meredup gitu. Menurut kamu Sintayong kenapa kok pertama pakai pemain lokal? Dia rasa nggak mampu, akhirnya dia ambil dengan naturalisasi sebaik-baiknya. Apakah itu tidak salah satu faktor pelatih dia di usia senior atau usia dia? Pemain mau sampai langsung main di juara di usia ini, tapi masuk senior dia langsung melempar. Karena menurut saya pemain Indonesia itu teknik dasarnya aja yang kurang. Jadi makanya Sintayong ngambil pemain dari Eropa yang emang dari dasarnya itu mulai dari passing, kontrol udah sangat akurat. Jadi Indonesia itu menurut saya kebanyakan lari-lari aja. Jadi mungkin Sintayong nggak cocok sama pemain-pemain seperti itu. Saya balikannya ya, kita tanya siapa ini. Kalau kamu anggap teknik dasar Indonesia kurang, kenapa dia bisa sampai juara di usia 16, 17 ya. Tapi begitu dia masuk senior, habis ya. Indonesia gak angkat juara 3. Ya, gak angkat juara 3. Juara 3. Dan lengkap waktu saya di Persibaya juara dunia di Prancis. Yang baru juara dunia mana? Ya, yang lain Prancis, Brasil, Argentina, Kamerun. Ketika masih ragu, masih ragu di Maria. Ada yang bisa jawab? Ya, Pak. Kenapa? Ayo. Yang bisa jawab siapa aja, nggak apa-apa. Ada calon pelatih loh ya, kata Coach Stefan. Harus punya statement, harus berani. Mungkin dari pola pikir dan mungkin dari atletnya sendiri, dia karena udah menang di usia 16 di berbagai turnamen, dia star syndrome-nya seperti Coach Salami, sehingga dia mulai bermalas-malasan. Dia merasa bahwa dia itu sudah tinggi, dia nggak mau berkembang lagi. Nah, akhirnya di kelas senior dia hilang. Mungkin itu bisa menjadi salah satu faktornya. Ya, Ya, betul sekali ya. Kebetulan teman. Jadi ada istilahnya early maturing. Early maturing itu ibaratnya siswa itu berprestasi terlalu cepat, yang matang sebelum waktunya, dan Indonesia itu terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di level usia kecil ini pelatih sudah langsung memberikan semua ilmu sekaligus, dan pelatih memberikan tekanan sekaligus. Jadi kamu bisa lihat di beberapa banyak SSB, anak umur 6 tahun, kompetisi 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, pelatihnya marah-marahnya seperti apa? Ya, orang tuanya marah-marahnya seperti apa? Jadi mereka langsung dilatih fisik, teknik semua, praktikal semua. Mereka memang matang di usia waktu itu. Mereka jadi bagus, ya, akan juri umur juga. Mereka jadi bagus, tapi kamu harus ingat bahwa di fisiologi seorang atlet itu ada namanya overuse.
Terus juga kalau dia biasa mendapatkan piala, penghargaan, pujian, muncul namanya rasa sombong. Ya. Dan itu sudah mereka dapatkan di usia muda. Itu mereka masuk usia senior, semuanya akan mulai beralan turun. Ada titik jenuh. Bedanya di luar negeri, kenapa saya sebelum buka Kelsokan Academy, saya bikin Zoom meeting dengan presiden direkturnya MLS di Amerika sana. Mereka bilang bahwa untuk usia muda, pemain muda, kamu latih skill dasar dulu dan kamu bentuk karakternya. Untuk prestasi siswa itu bisa berprestasi nanti ada waktunya. Jadi mereka usia 6 sampai 14, 15 tahun latih fundamental dan karakternya dulu bentuk. Disiplin, punya karakter, gak mau kalah, gak gampang menyerah, mentalnya mental baja. Ya. Begitu masuk umur 16, 17, 8 tahun sampai seterusnya itu adalah fase penampilan. Mereka udah biasa bisa menampilkan apa yang mereka latihkan. Artikel semua masukin semua. Tapi kamu udah punya karakter. Ya, banyak kan pemain kita ini ilmunya masih separuh, tapi dikasih tahu sama pelatihnya nggak mau. Pokoknya mau saya pak, saya sukanya mainnya seperti ini pak. Pelatih suruh ikutin nama atlet nggak bisa. Atlet yang baik adalah atlet yang mampu beradaptasi dengan banyak pelatih. Ya pelatih punya karakter, punya filosofi masing-masing. Atlet yang baik dia bisa ambil apa maunya masing-masing pelatih. Bukan pemain yang maksain maunya juga pelatih dan dipakai. Ya, jadi itu Indonesia juara dunia usia muda karena memang pelatihnya memang semuanya maunya cepat, instan, dikasih. Tapi pada saat senior itu jenuh. Dan rata-rata mental orang Indonesia itu tidak seperti orang Eropa. Orang Indonesia ini kalau dipuji cepat sombong. Tapi begitu dikritik, dihina sedikit langsung down. Ya, jadi itu. Hari ini temanya bagus sekali dan tepat sekali. Mental, karakter itu adalah segala-galanya. Skill, attitude memang bikin kamu hebat, tapi karakter dan mental kamu akan bikin kamu bertahan lama di bidang itu. Terima kasih. Untuk berbicara dunia sepak bola 10 hingga 15 tahun ke depan, Coach, pemain ideal menurut Coach untuk 10 hingga 15 tahun ke depan itu bagaimana? Ideal itu dalam hal apa? Ya, ideal itu maksudnya kayak mungkin sudah liganya itu mungkin kayak gimana ya, kayak mungkin level-levelnya gitu bos, bisa kayak mungkin mendekati level pemain Eropa atau gimana, mungkin yang mungkin yang bisa diperbaiki dari sekarang atau disusun dari sekarang untuk teman-teman ke depannya yang akan menjadi pelatih. Ya. Untuk bisa 15 tahun ke depan pasti saya selalu bicara sama Coach Indra Safri juga. Saya tanya, Coach, kenapa pemain asing di Liga 1 itu sampai 6 tahun ini Coach? Sampai 6, terus yang main itu 5, satunya cadangan. Tahun ini 8, main 6, 2 cadangan. Musim berikutnya pemain asing 8-8-nya semua main. Kamu bisa bayangin di mana posisinya pemain lokal kita. Sekarang mereka udah isi kiper, mereka udah pasang 2 pemain back asing, mereka pasang striker asing, mereka pasang gelandang asing. Kamu kira-kira pikir di mana pemain lokal kita? Mungkin dibuang di flank, udah berlari-lari aja. Ini kerjanya setengah mati nih. Saya pernah main posisi itu. Ya, jadi yang harus saya sampaikan ke Coach sudah sampai waktu itu. Coach, kenapa Coach harus begini? Karena ini permintaan dari sponsorship. Sponsorship menganggap ketika banyak pemain asing di liga kita, kualitas liga kita akan lebih menarik. Saya bilang lagi, terus pemain lokal kita gimana Coach? Terus itu pemain lokal harus kita push. Kalau mereka nggak berkembang, mereka nggak naik, salah mereka sendiri. Dalam arti saya coba mengucapkan opo ini. Dan itu kan harusnya tugasnya PSSI. Ya, untuk membatasi, untuk bagaimana PSSI bisa punya program untuk melatih pelatih-pelatih yang di usia dini. Karena pelatih-pelatih di usia dini nanti ini akan melahirkan pemain-pemain lokal kita. Pemain lokal kita bisa bersaing dengan pemain asing kita. Saya pelatih lokal kita juga sama. Ketika melatih anak-anak kecil-kecil ini, ya, bapak ibunya tanya, Pak, anak saya perkembangannya gimana Pak? Bagus Bu, bagus Pak, istimewa Pak. Tujuannya apa? Besok bapaknya kasih duit,
Kamu nanti kalau jadi pelatih di usia muda, kamu nggak boleh bohong. Ya, contoh ini, ada pemain datang gemuk. Bapaknya tanya, "Coach, anak saya gimana?" "Wah, anak bapak gemuk ini, boleh nggak?" "Oh, terus ibu besok pulang kamu ya." "Pak, anaknya bapak ini cerdas, diajari cepet nangkep. Tapi Pak, badannya agak sedikit kegemukan. Kalau bisa di rumah makanannya diatur, gini, jangan langsung straight." Banyak pelatih-pelatih lokal kita, maaf ya, aku dulu pernah pelatih SSB lama juga. Pelatih SSB itu kalau mesti main, anak buahnya kecil-kecil begini sama, goblok kan, apa nopo? Nggak boleh. Perkataanmu, apa yang kamu lakukan, tingkah lakumu akan mereka rekam, akan mereka bawa sampai besar nanti. Jadi kalau ada SSB yang muridnya liar, yang muridnya begejekan, saya bisa tahu kualitas pelatihnya seperti apa. Karena siswa, murid, anak itu adalah cerminan dari orang tuanya. Ya. Untuk ke depan seperti apa? Yang harapan saya semakin banyak sekolah sepak bola yang baik dengan standar pelatih yang baik, semakin banyak juga akademi yang baik. Terus juga program naturalisasi ini saya nggak ngerti sampai kapan. Buat saya kalau misalkan diteruskan juga sepak bola kita akan berkembang. Tapi menurut saya ini hanya untuk mengejar Piala Dunia. Setelah Piala Dunia mungkin akan melakukan pemrograman ulang soal registrasi pemain dari usia muda. Ya, Mas. Ini tentang akademi lagi, guys. Misal teman-teman di sini mungkin ada yang tertarik untuk membuat SSB itu, mungkin step by stepnya tuh gimana ya? Ya mudah-mudahan lah. Tapi kamu harus satu ya, kalau bikin akademi atau SSB dan orientasi mencari duit, karena nggak akan ada duit di situ. Tahun ini Gus Steven dari Girls Soccer Academy, saya KU senior saya itu kelahiran 2005, 2004, 2006. Kita udah ngirim 10 pemain ke tim profesional. Ada yang Liga 2, Liga 3, Liga 4. Terus saya kirim 1 pemain ke tim nasional cewek. Kemarin main di Bali di Asian Women Cup 17, main di World Cup juga 17. Terus saya bisa kirim juga 2 pemain ke nasional, ke Fafa. Tapi sebelum pertandingan main dicoret. Dan mereka berangkat ke sana tanpa biaya, free. Orang tuanya datang, "Coach, harus ngasih apa?" Saya bilang nggak usah ngasih apa-apa. Memang tujuan saya, tujuan KSA ini untuk bisa bantu Indonesia untuk bisa dapat pemain yang bagus. Ya, kalau kamu nanti bikin akademi rencana, pastikan dulu kamu jadi expert di situ. Kamu punya pengalaman untuk handle orang, karena untuk akademi, untuk SSB itu susah. Kamu harus handle anaknya sekaligus orang tuanya. Itu. Terus fasilitas jangan lupa. Kalau kamu mau bikin akademi, nomor 1 lapangan. Lapangan seperti apa, yang mau kamu pakai seperti apa, alat-alatnya, bolanya, semuanya seperti apa, dan kamu punya tim kepelatihan yang seperti apa. Jangan asal-asal ngajak aja, nanti kamu ngopi di warung karena nganggur, ayo minum mati, dia nggak bisa apa-apa. Nanti siswanya belum dilatih nopo, yang penting dapat duit nggak boleh. Jadi kamu pastikan dulu kamu punya standar kepelatihan yang seperti apa, kamu ekspor, kamu punya pengalaman, dan kamu pikirin fasilitasnya. Itu. Terakhir, Coach. Harapan Coach untuk sepak bola Indonesia dan untuk sepak bola Indonesia dan untuk peran pelatih Indonesia ke depannya itu apa yang mungkin bisa diwujudkan? Maksudnya harapan untuk sepak bola Indonesia dan rekan-rekan pelatih ini. Harapan saya untuk sepak bola Indonesia, pastinya Indonesia bisa bersaing di level internasional di dunia dengan pemain yang mayoritas orang lokal pasti. Karena kalau saya sendiri orang campuran, bapak saya orang Belanda, ibu saya orang Malang. Ya sebetulnya nggak kalah lah dengan jumlah penduduk yang luar biasa banyak di Indonesia ini. Saya rasa dengan tim teleskoping yang baik dan jujur tanpa KKN pasti akan banyak muncul pemain-pemain yang berkualitas. Soal pelatih ini mohon maaf ya, kemarin kita juara di PON Papua, pelatih fisiknya
Pak Tutur. Saya biasa bekerja sama dengan Pak Titis dari luar negeri, dari Australia, dari Jerman, dari Inggris. Ya. Dan ternyata Pak Timu itu ya nggak kalah, bahkan lebih baik. Ada momen ketika itu Pak Tutur kita tawarin untuk Persis Solo ya Pak ya. Persis Solo, waktu timnya Pak Erick Thohir dan Mas Kaisang, Pak Tutur kita tawarin dan Pak Tutur, saya masih banyak tugas di Indonesia, saya masih ada S3, masih gajinya segini loh Pak, mohon maaf, saya nggak bisa. Dari situ saya tahu orang ini punya komitmen dan karakter. Ya. Jadi kalau kamu belajar soal fisik, soal pelatihan, ya belajar Pak Tutur. Dan anak PON itu dilatih sama Pak Tutur kurang lebih berapa ya Pak? Saya di Indonesia 5 bulan. Pertama dilatih Pak Tutur ya sama. Berat. Gini. Tapi saya sama bapak saya waktu itu menilai kan, kita ini kan tim pelatihnya menilai. Pak Tutur kan dosen Pak. Kita ini nggak pernah bekerja sama dengan dosen. Biasanya kalau dosen itu teorinya banyak, kerjanya nggak bagus. Kita orang lapangan. Tapi begitu Pak Tutur melatih, kita lihat, kita observasi, benar juga. Kenapa ada ngelakuin seperti ini dari kemarin? Akhirnya kita selagi. Bahkan waktu kita lawan Persibaya Pak ya, Coach Haji Santoso kaget. Nanti apa anak buahmu ditabrak malah sana yang duduk. Kita yang anak muda-muda gajian cuma 2 juta, 1,5 juta. Tabrakan yang gajinya ratusan juta, sana yang duduk. Kita ini pelatihnya. Jadi saya bilang tadi, kompetensi kredibilitas kamu harus kamu bangun. Untuk kamu bisa jadi orang yang dihargai, satu kamu punya ilmu. Ya, ilmu penting. Setelah kamu punya ilmu, kamu bergaul dengan siapapun, belajar dari siapapun. Kumpul sama orang-orang yang ditanya dan karena itu nanti bekal kamu. Kamu rasain nanti, kalau kamu belajar, selalu tanya, kamu nanti bangun dirimu sendiri, karaktermu, cek diri, kamu nanti rasain. Percaya sama Gus Steven nggak mau jadi pelatih, tapi Tuhan kasih jadi pelatih, karena saya nggak mau jadi pelatih yang setengah-setengah. Saya belajar sekali. Terima kasih Coach Steven. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari rekan-rekan menyiapkan banyak pertanyaan ini. Silakan ajukan tangan mau bertanya. Jalan-jalan Pak. Terima kasih Coach Steven izin. Saya bertanya karena berkaitan tadi Coach Steven menyampaikan di KSA itu ada bahwa membangun karakter dan disiplin suatu hal yang penting. Saya tarik benang merahnya yang Coach Steven sampaikan tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Coach Takumi dari Jepang. Ya, Coach Tani Takumi menyampaikan bahwa culture orang Jepang itu adalah disiplin. Itu sebuah kunci. Dan kita tahu memang orang Jepang disiplin, tidak mau terlambat, punya rasa malu kalau dia terlambat atau melakukan kesalahan. Kemudian yang ingin saya tanyakan Coach, di KSA bentuk-bentuk seperti apa yang dilakukan oleh staf coaching untuk membangun karakter itu, memberikan disiplin, apakah sistem reward punishment dan sebagainya. Karena menurut saya yang selama saya tahu di banyak SSB itu memang wali siswa itu sering intervensi ke pelatihan, bahkan sangat dalam menurut saya, yang itu bisa merusak karakter tim, bahkan karakter pelatih itu sendiri. Jadi saya ingin tahu seperti apa bentuk di KSA menanamkan karakter, disiplin dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tutur. Salah satu contoh pembentukan karakter, nomor 1 ketika mereka berangkat latihan di akademi harus semua pakai sepatu cat. Terus yang kedua, untuk SSB akademi saya toleransi. Ketika kami latihan jam 3, saya toleransi 5 menit, 15 lebih 5 menit. Lebih dari itu ada punishment. Mungkin bisa push up, bisa lari, seperti itu. Karena kalau saya di tim profesional saya lebih straight lagi, potong gaji, terlambat makan potong gaji, latihan potong gaji, latihan tanpa kehadiran potong gaji, seperti itu. Tapi kalau di akademi lebih ke itu, jadi disiplin. Ketika saya bicara sama pemain, saya bicara sama pelatih. Ketika kamu bicara sama pemain kamu, pastikan pemain kamu pandang mata kamu.
Karena anak-anak kecil ini kan standar konsentrasinya rendah sekali. Kalau kamu ngomong tapi mereka nggak lihat kamu, jangan harap kamu akan bisa melatih mereka dengan baik, karena mereka nggak ngerti apa yang kamu ngomong. Itu anak kecil. Jadi pastikan dulu mereka lihat mata kamu. Jadi kalau pelatih kami di KSA terus kalau lagi briefing rumahnya tolak-tolak stop, dia nggak briefing, dia ingetin dulu semua pandangannya pelatih. Dan cara berdirinya pelatih juga sangat menentukan. Jika di belakang mereka, di depan mereka banyak orang yang pasti pandangan di situ. Jadi arahkan mereka ke tempat yang kosong dan hanya ada kamu yang berdiri di situ. Jadi mereka cuma melihat kamu. Pastikan suara kamu pelan, jelas, intonasinya dan keras. Supaya pemain kamu nggak loyo. Karena kalau pelatih ini suaranya pelan, ini udah membosankan. Kalau kamu bicara dengan orang yang suaranya nggak kedengaran, kamu akhirnya manut. Sama saya ambil lisensi sama instruktur saya, ngomongnya lama nanti pelan. Tapi kalau ngomong udah aja terus saya terus konsentrasinya terjaga terus. Sama kamu juga seperti itu. Terus untuk wali murid sama. Saya bilang sama semua wali murid ketika kita lagi meeting bersama, KSA ini nggak pernah merayu orang untuk masuk, juga nggak pernah menghalangi orang untuk mulai. Ada satu kali wali murid datang, Coach, kenapa anak saya nggak main? Coach, kenapa anak saya nggak diajak? Coach, kenapa kita nggak ikut turnamen? Makanya saya bilang sama kamu, ketika kamu bikin akademi nanti, pastikan kamu punya filosofi yang kuat. Jadi filosofimu itu nanti yang akan selalu berada di jalur. Ketika orang lain berusaha masuk yang di luar filosofi kamu, nggak bisa masuk. Kenapa Coach kita nggak ikut Danon gini? Saya sampaikan ke mereka, Pak, Bu, akademi ini dibikin bukan untuk juara Danon. Akademi ini dibikin untuk kita menciptakan pemain yang baik di masa depan. Memang prosesnya terasa lama dan membosankan memang, tapi goalnya nanti ke depan. Gak ada artinya kita juara Danon 10 kali, juara 20 kali, top skor Sukartim banyak, tapi nanti di depan gak jadi apa-apa. Memang proses itu terasanya lama, gak enak. Ya itulah konsistensi, ketekunan, kesabaran yang bikin nanti kita berhasil. Gak ada yang instan. Ya, jadi itu. Nanti kalau wali murid masuk begini nggak bisa, kata-kata keluar sendiri. Nanti nggak lama balik lagi. Mungkin pertanyaan selanjutnya, silakan. Mungkin bukan pertanyaan Coach, saya mau menyampaikan ke teman-teman, ini pelajaran, ada beberapa yang kemarin tahu, tapi saya juga ada yang pernah saya tahu. Coach Stephen dengan, saya manggilnya papanya itu Opa ya, Opa Rudy William Kelges, almarhum, beliau adalah legendanya Persebaya dan Indonesia. Kalau atletnya dites oleh KONI, beliaunya selalu hadir teman-teman, hadir di lapangan mendampingi atletnya tes. Tidak sungkan-sungkan tanya berapa hasil tes anak didik saya, meskipun nantinya dikirim ke tim pelatih. Tapi teman-teman kemarin yang di Magetan mungkin melihat tim sepak bola persiapan Porprov, atletnya datang pakai sandal jepit, termasuk ada di bola voli, sandal jepit datang, pelatihnya datangnya di belakang atletnya, artinya lebih dulu atlet datang dibandingkan atletnya, dan itu pun atlet terlambat, pelatih lebih terlambat. Tetapi kalau saya dengan beliau dulu tidak pernah beliau datang di belakangnya atlet, meskipun atletnya tinggalnya di asrama Unesa ke lapangan cuma butuh 700 meter beliaunya dari rumah,
Tidak pernah beliau itu datang di belakangnya atlet. Pasti lebih dahulu, termasuk tim coaching staff. Jadi itulah disiplin dan itu akan terlihat. Dan mungkin teman-teman yang ikut Magetan bisa cerita ke teman-teman, di Magetan itu MFT-nya atletnya cuma level 7,3 paling tinggi, setengahnya dari tim PON, yang 14 itu masih belum capek sudah dihentikan. Artinya apa? Disiplin itu sebuah proses yang bisa membuat kita jauh lebih baik. Dan disiplin itu salah satunya adalah mengikuti instruksi dari pelatih. Jadi kalau dari pengalaman saya dan memang disampaikan beliau, menangani atlet profesional berbeda dengan atlet junior. Sangat berbeda, dan kalau kita bisa masuk di dua-duanya, menangani atlet junior akan lebih mudah. Tapi harusnya yang junior itu lebih sulit karena masih gak jelas tendensinya. Tapi kalau profesional mereka punya pengalaman yang kita harus bisa menyesuaikan. Jadi itu teman-teman saya sampaikan, disiplin yang beliau sampaikan itu perlu. Kalau Anda mau jadi pelatih, beliau sudah menyampaikan tadi 2 kali saya catat. Belajar, harus belajar dan tetap disiplin, seperti itu saja. Terima kasih Coach Stephen, terima kasih. Saya tambahin sedikit ya. Di KSA itu pelatihnya datangnya 1 jam sebelum kita mulai latihan. Alat-alat semua udah siap. Jadi pelatihnya datang duluan. Kalau pelatih datang terlambat saya suruh pulang. Pelatihnya. Jadi disiplin itu dimulai dari pemimpinnya. Ya. Silakan rekan-rekan mahasiswa. Izin coach, perkenalkan nama saya Diva Jelistin. Izin bertanya, bagaimana coach itu melihat perbedaan culture pelatih sepak bola antara pelatih Indonesia dengan pelatih dari negara-negara Eropa yang lain yang pernah Anda ajak bekerja sama dalam pelatih sebelumnya? Terima kasih. Bedanya pelatih asing sama pelatih lokal, saya pelatih lokal juga sering dilatih, ada asing juga. Bedanya detail. Kalau pelatih asing itu lebih detail dan mereka disiplin. Sampai sekarang pun saya ini pelatih Liga 2 sama. Jadi sebelum kita bertanding, hari ini kita ada pre-match. Jadi konferensi pers dengan wartawan. Banyak pelatih lokal tuh waktu sebelum masuk ke ruang konferensi pers, ya mungkin cari inspirasi dulu apa yang saya omongin ya. Dan ada asisten juga yang kadang-kadang merokok bersama dengan pemain. Jadi nggak bisa. Makanya saya bilang lagi, kalau misalnya setiap pelatih di Indonesia yang punya karakter, nggak sekedar cari duit dari sepak bola, tapi punya kepedulian untuk cari duit juga, ya, tapi juga bangun manusianya, bangun atletnya, mungkin Indonesia kan jauh lebih berkembang. Banyak yang datang pelatih asing datang ke sini dengan aturan-aturan yang sangat banyak dan tegas, dianggapnya jahat, otoriter, banyak aturan. Padahal enggak. Kalau kita hidup sebagai atlet memang harus berkorban untuk nggak hidup seperti orang normal. Makannya, hidupnya, cara berpikirnya, latihannya pasti berbeda. Ya, jadi kalau hidup ingin jadi atlet top, tapi ya kehidupannya seperti orang normal ya bisa. Jadi pelatih asing lebih detail. Terima kasih. Dari yang lain, ada pertanyaan? Ayo. Kalau ada pertanyaan, saya rasa cukup. Saya kembalikan lagi ke MC. Luar biasa sekali ya teman-teman, dari pengalaman coach Stephen Kialces ini kayak
bisa membuat motivasi buat kita semua khususnya untuk vokasi kepelatihan olahraga, karena kita kan nanti lulus bakal jadi pelatih kan. Seenggaknya kita jadi pelatih fisik atau jadi personal trainer. Jadi materi yang diberikan oleh Coach Stephen ini sangat berharga buat kita untuk hari ini. Dan berakhirnya sesi tanya jawab dengan pemateri, maka berakhir juga rangkaian diskusi pada sore hari ini. Semoga semua yang hadir hari ini bisa membawa pulang pelajaran penting. Salah satunya adalah bakat mungkin membuka pintu, tapi kerja keraslah yang menentukan apakah kita bisa masuk dan bertahan di dalamnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore dan sampai jumpa di disposisi batch 3 selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sesi foto bersama dengan Panitia kalau mau foto pakai baju merah-merah silakan. Panitia dulu.